Oke, selamat sore. Jadi di video kali ini ya, saya akan membahas ini nih, PPT fisiologi endokrin yang terdiri dari 182 slide, tapi sekarang saya akan mulai dari slide 80-an ya. Di sini 80. Oke. Nah, jadi di sini mulai dulu dari jenis-jenis sebentar. Nih, jenis-jenis hormon. Hormon itu ada 3 jenis, yaitu ada hormon protein. Ini adalah mayoritas ya. Mayoritas. Ya, itulah mayoritas hormon itu merupakan hormon protein atau peptida. Lalu ada hormon steroid. Hormon steroid ini turunan dari kolesterol ya, yang mana turunan dari kolesterol itu dia itu contohnya itu yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal itu ya. Nah, lalu selanjutnya ada hormon amin atau hormon turunan asam amino. Ya, ini tuh hanya sedikit ada katekolamin, yaitu norepinefrin dan epinefrin. Nah, ini dihasilkan juga di kelenjar adrenal, tapi di bagian medulanya ya, di bagian tengah. Dan juga di sini ada hormon tiroid yang berasal dari kelenjar tiroid. Kalau hormon steroid ini untuk menambahkan tadi itu dari kelenjar adrenal bagian korteks. Nah, sekarang cara kerjanya hormon mereka tuh kayak gimana sih? Cara kerja hormon tuh kalau bisa dibilang dibagi dua ya. Yaitu ada mengaktifkan sistem AMP siklik atau bisa dibilang ini pakai second messenger. Kita tahu kalau lemak itu kalau sel itu kan seperti ini bentuknya ya. Mereka itu membrannya itu terdiri dari fosfolipid yang artinya terdiri dari lemak ya. Artinya kalau hormon-hormon yang mereka tuh larutnya air, kalau larutnya air tuh berarti mereka itu gak larut dalam lemak kan. Karena gak larut dalam lemak, mereka gak bisa nembus langsung. Karena gak bisa nembus langsung, akhirnya mereka butuh yang namanya second messenger atau perantara supaya bisa masuk ke dalam sel gitu. Nah, ini adalah dipakai untuk yang hormon larut air. Hormon hidrofilik berarti ya, karena suka air kan larut air gitu. Hidrofilik itu sama dengan lipofobik ya, takut dengan lemak. Selanjutnya adalah pengaktifan gen sel. Ini dia langsung masuk ke dalam sel. Kalau masuk ke dalam sel, kita tahu tadi bentukan membran sel itu seperti ini ya, fosfolipid. Artinya kalau dia langsung masuk ke dalam, artinya dia larut dong ke dalam lemak. Bener gak? Larut ke dalam lemak. Iya, kalau dia larut ke dalam lemak artinya dia lipofilik. Kalau dia suka lemak berarti dia nggak suka air, berarti dia hidrofobik. Contohnya apa? Ya hormon-hormon yang terdiri dari lemak, yang turunannya lemak. Apa? Ini hormon steroid ya, hormon-hormon dari kelenjar korteks adrenal. Ya, itu dia. Itu semua mereka yang memakai sistem ini nih. Gitu. Intinya hormon itu kan dilepas di bawah lewat darah lalu masuk ke dalam sel target, dan di sel targetnya itu mereka punya reseptor buat hormon tersebut ya gitu. Nah, yang mana ini kan cara masuknya doang ya. Kalau mereka udah masuk ke dalam sel, di dalam sel tuh mereka ngapain? Di dalam sel itu kan ada inti sel. Inti sel itu kan punya DNA, yang mana nanti mereka akan mempengaruhi DNA tersebut untuk mereka copy lah dan dibawa keluar ke sitosol dan ditranslasikan sebuah ekspresi gen yang hormon itu mau gitu. Misal growth hormone, mereka masuk ke dalam sel, terus mereka ngebawa kopi salinan dari DNA yang mereka mau dan ditranslasi sama ribosom. Lalu hasilnya itu adalah efek bisa protein atau enzim yang dihasilkan untuk proses pertumbuhan itu contoh aja ya. Nah gitu. Ini dia aktivasi CAMP, mekanismenya seperti ini CAMP. Jadi di sini ya, ini kalau CAMP berarti ada G protein ya, sebagai protein yang nanti mengaktifkan yang namanya adenyl siklase. Seperti ini caranya. Ini adalah hormon luar, ini adalah hormon yang larut dalam air atau hidrofilik, atau bisa disebut hormon yang takut sama lemak, yang gak suka lemak. Jadi mereka nggak bisa nembus masuk ya. Jadi mereka harus nempel dulu di sini. Dan nempelnya mereka akan mengaktifkan yang namanya G protein couple receptor. Yang mana di G protein couple receptor itu terdapat 3 subunit, yaitu alfa, beta, dan gamma. Nah, alfa, beta, dan gamma ini mereka itu si alfanya ini mengikat yang namanya GDP. GDP ini lupa ya apa ya. Nanti di komen aja. Kalian ini kalau nempel tadi si alfa yang ikat si GDP-nya ini akan melepas si GDP dan ngerubah jadi GTP. Jadi GDP ini dan berubah jadi GTP. Nah, tadi kan si alfa, beta, dan gamanya ini mereka satu rumah, mereka bersaudara. Tapi karena ini nempel, jadi si alfa ini bersama si GTP yang aktif tadi, mereka itu berpisah.
Jadi alfa dan GTP tadi berpisah ini, dan mereka mencari yang namanya enzim adenyl siklase. Yang mana enzim adenyl siklase ini fungsinya adalah untuk mengubah ATP intrasel dilepas menjadi CAMP. CAMP ini cyclic adenomonofosfat ya. Artinya fosfatnya cuma satu ya di sini ya. Berarti yang tadinya ATP diubah menjadi cyclic adenine monofosfat. Yang mana si AMP inilah second messengernya. Nah, tapi nggak sampai di situ. Second messengernya si AMP ini akan mengaktifkan yang namanya protein kinase A. Protein kinase A inilah dari namanya kinase. Kinase itu kalau namanya kinase tugasnya itu adalah fosforilasi. Ya. Fosforilasi suatu komponen di dalam sel. Akhirnya dia akan memicu ini nih. Mana nih di sini? Protein kinase ya. Dia akan memfosforilasi nih dan akan menimbulkan respon seluler. Ya, itu intinya. Itu yang siklik aktivasi CAMP. Nah, perlu diingat tadi aktivasi CAMP berarti hormon yang apa? Hormon yang larut air ya. Gitu, larut air. Atau tidak larut dalam lemak lah istilahnya. Nah, kalau aktivasi gen ini untuk hormon yang larut dalam lemak atau lipofilik, suka lemak. Nah, ini lipofilik hormon nih. Mereka gak usah pakai ATP, gak usah pakai second messenger, langsung aja karena ini lipid, dia bisa langsung masuk ke dalam sel melalui proses yang namanya difusi. Ini berarti transport pasif ya dia. Masuk ke sini, lalu dia akan mengincar masuk ke dalam nukleus ya. Biasanya reseptornya itu ada di dalam nukleus atau di sitoplasma. Ini sitoplasmic reseptor dan ini nuklear reseptor. Pokoknya intinya sama aja, mereka harus berikatan untuk menimbulkan efek ke DNA sini, yang mana nanti efeknya itu akan mengcopy DNA menjadi mRNA. Yang mana mRNA-nya ini nanti akan dibawa keluar dan dibawa ke ribosom. Ribosom ini kan fungsinya kan untuk translasi mRNA kan. Nanti asam amino datang ditranslasi dan jadilah protein. Itu respon selulernya. Oke, lanjut. Ini sama aja. Itu sama aja ya, ini yang lipid soluble hormon, berarti yang hormon larut lipid berarti masuk langsung difusi aja gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas fungsi hormon-hormon endokrin yang dicetuskan sama hipotalamus dan hipofisis ya. Jadi kita akan membahas kemana nih? Ini fungsi-fungsi utamanya bisa dibaca ya, pokoknya fungsi-fungsi utamanya seperti ini ya. Ke yang ininya. Nah, ini growth hormone. Growth hormone ini adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior oleh pengaruh dari hipotalamus. Di hipofisis anterior ini nanti kan dia mengeluarkan GHRH ya, growth hormone releasing hormone ke anterior, hipofisis anterior, lalu baru dilepas ke growth hormone. Yang nantinya dia akan growth hormone tuh disebar ke jaringan-jaringan tubuh untuk melakukan sesuai namanya growth, itu adalah untuk pertumbuhan. Untuk growth hormonnya sendiri ini adalah bisa untuk pertumbuhan kardiago dan tulang ya. Tapi growth hormone ini berarti masuknya ke peptid ya, berarti dia itu berarti tidak larut lemak. Berarti proses ininya adalah kalau dia udah nyampe ke jaringan yang dituju lalu masuk ke sel jaringan tersebut, dia harus mengaktifkan second messenger, yaitu si AMP tadi. Nah, di aksi growth hormone ini nanti dia kan ada growth hormone masuk ke dalam hepar ya. Nah, di hepar ini akan menghasilkan somatomedin atau IGF-1 di hati. Fungsinya nih sebentar ya kita. Nah, ini liver dia insulin like growth factor secretion, karena dia masuk nih GH nih ke liver, dia akan menghasilkan yang namanya IGF-1. IGF-1 ini fungsinya nanti dia ke banyak jaringan lagi
disebarin dan fungsinya untuk pertumbuhan lagi. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan hormon apa yang menghasilkan IGF-1 dan dihasilkannya di mana, berarti hormon growth hormone dihasilkannya di liver ya. Gak tahu sih ada pertanyaan jawaban. Pokoknya bisa dilihat ini ya. Arah-arahnya ada ke muscle, ada ke lemak, dan ada ke jaringan-jaringan lain. Protein sintesis protein. Berarti dia YGH ini untuk proses pembentukan ya. Muscle. Ini berarti growth hormone ini dia fokusnya adalah banyakin protein. Karena protein itu kan sebagai bentuk hasil pembangunan ya. Artinya untuk memproduksi banyak harus memproduksi protein kan. Nah, ini regulasi growth hormonnya ini seperti ini ya teman-teman ya. Hipotalamus kan seperti yang tadi GHRH masuk anterior pituitary, terus masuk growth hormone ke target tisu. Nanti kalau misal si growth hormonnya ini udah disekresi sama si anterior pituitary, dia ini akan melakukan inhibisi ke sini, ke hipotalamus. Artinya si hipotalamus ini karena dia nih udah lahir nih, si growth hormone ini udah keluar, dia minta ke hipotalamus udah jangan produksi gua banyak-banyak lagi. Nah, kalau yang di target tisu, ini target tisu ini kan ada somatomedin, CGF tadi ya, insulin like growth factors ya kalau nggak salah ya tadi. Nah, ini IGF ini akan inhibisi juga ke sini. Maaf, yang growth hormone tadi ini nggak inhibisi tapi meningkatkan ke hipotalamus. Artinya berarti si growth hormone ini minta dibanyakin lagi sama si hipotalamus. Yang inhibisi itu si somatomedin. Si somatomedin sini akan menginhibisi anterior pituitary dan somatomedin yang di sini akan menginhibisi hipotalamus. Jadi nanti yang menginhibisi anterior pituitary dan hipotalamus itu adalah si somatomedin, bukan si growth hormone. Growth hormone justru minta dibanyakin lagi gitu. Somatotrof nih sel yang ini ya, sekresi hormon growth hormone ya. Karena kan yang mensekresikan itu kan ada trof-trofnya ya. Ini sama aja. Ini GH sudah. Nah, insulin like growth factors ini adalah yang disekresikan oleh hati akibat efek dari si growth hormone tadi. Nah, ini fungsinya IGF ini adalah untuk pertumbuhan juga ya tadi ya. Sama seperti tadi. Udah satu slide doang ini. Nah, selanjutnya adalah hormon insulin. Nah, hormon insulin inilah yang nanti yang penting gitu ya. Penting semua sih hormon sih, tapi hormon insulin ini seperti yang kita tahu dia dihasilkan oleh sel beta di Pulau Langerhans itu ya. Pulau Langerhans yang ada di ininya endokrin. Apa sih namanya? Kelenjar endokrin yang ada di pankreas. Jadi teman-teman di pankreas itu ada eksokrin dan endokrin kan. Di endokrinnya ini dia akan melepaskan yang namanya insulin dan glukagon. Simpelnya insulin akan dilepas apabila gula darah itu naik. Gula darah naik dan glukagon dilepaskan apabila gula darah turun. Ya. Nah, insulin ini kita anggap aja seperti Batman ya. Atau pahlawan superhero gitu ya. Gula darah bebas itu, gula yang ada di dalam darah itu ibaratnya penjahat. Nah, dia itu gimana prinsipnya si insulin, gimana pun caranya dia harus nangkep si gula darah ini supaya bisa disimpan atau dipenjarain. Dipenjarainnya di mana? Bisa di hati, dibentuk jadi glikogen, dibawa ke hati jadi glikogen, dan glikogen juga bisa disimpan di otot ya kan. Seperti itu. Atau enggak, si gula darahnya ini dihabisin aja lah. Dihabisin, kita ubah si gula darah ini jadi baik. Jadi apa? Jadi ATP. Ya, melalui proses namanya glikolisis. Nah, sedangkan si glukagon ini dia akan muncul ketika gula darahnya rendah. Si glukagon ini ibaratnya penjahat lah atau joker. Dia tuh pengen ngebebasin si gula-gula darah yang tadi di penjara itu kembali berkeliaran di pembuluh darah. Ya, caranya gimana aja? Tadi kita tahu si hati ini nyimpen glikogen, si otot juga nyimpen glikogen. Artinya gimana pun caranya si glukagon ini dia akan memaksa si penjaranya ini untuk mengeluarkan dengan cara apa? Glikogenolysis. Artinya apa? Pemecahan glikogen gini.
Dan juga dia juga ini kan posisinya misal kita lapar ya, kita punya cadangan lemak. Cadangan lemak itu kan trigliserida ya, trigliserida. Nanti sama si glukagon ini dia dipecah menjadi dua, jadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, yang mana si asam lemaknya ini nanti dimasukin ke hati. Pada saat di hati dia dikeluarin, dihasilinlah benda keton atau badan keton. Proses ini disebut dengan ketogenesis. Nah, fungsinya badan keton ini apa? Fungsinya adalah untuk sumber energi ke jaringan tubuh. Karena tubuh kita tadi kan kekurangan energi karena lagi lapar. Mau nggak mau kita butuh yang namanya glukosa kan, sebagai glukosa, lalu apalagi tadi keton gitu, sebagai cadangan energi gitu, sebagai energi supaya bisa glukosa bisa dibawa ke otak, dan juga badan keton tadi bisa menyuplai energi ke jaringan lain gitu. Tapi untuk diibaratin, si glukagon ibaratnya dia itu pingin ngebebasin, atau bahasa ininya, bahasa IPA-nya itu adalah katabolisme atau pemecahan simpanan gitu loh. Kalau si insulin dia itu prinsipnya adalah anabolisme atau pembentukan simpanan gitu, atau penggunaan lah pokoknya gitu. Itu dia, itu adalah prinsipnya ya. Sepertinya ini nanti akan 20 menit, hormon insulin bakal dilanjutin nanti ya. Oke.